Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Sabtu 1 November 2025. Kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita melewati hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh ada menikmati hari baru kami, itu semua karena kasih karunia-Mu. Biarlah hari ini kami isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kami mau dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Baik, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini terambil dari Mazmur 119 ayat 6 yang berbunyi demikian. Jika aku memperhatikan semua perintah-Mu, maka aku tak akan dipermalukan. Dan dari kitab Lukas 8 ayat 15 yang berbunyi, Yesus berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah rambu-rambu keselamatan dari Allah. Ya, kita mungkin setiap hari seringkali melewati jalan raya, di mana sepanjang jalan kita melihat ada rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk lalu lintas yang semua itu adalah merupakan petunjuk buat semua pengguna jalan raya sehingga mereka dapat waspada dan hati-hati mengikuti petunjuk dan rambu-rambu tersebut yang tujuannya agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi kita tersesat di tujuan yang salah karena tidak mengikuti petunjuk jalan tersebut. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Allah telah menyediakan rambu-rambu berupa firman Tuhan yang tentunya akan menjadi petunjuk atau perintah dalam menjalani kehidupan ini. Namun yang terjadi, kita sebagai orang beriman kerap kali mengabaikan petunjuk atau firman Tuhan tersebut. Ya, kita lebih suka hidup seenaknya, sesuai keinginan daging kita sendiri, kita mengabaikan firman itu yang ujung-ujungnya membuat akhirnya kita terjatuh dalam dosa. Hidup yang berpegang kepada firman Tuhan tidak akan mudah goyah atau dipermalukan oleh keadaan. Ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan dan mentaati firman-Nya, Tuhan menuntun langkah kita agar tetap di jalan yang benar. Banyak rasa malu dan penyesalan terjadi karena kita berjalan menurut keinginan kita sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Pemazmur hari ini menyatakan, bagi orang yang memperhatikan firman Tuhan, hal ini akan menjaganya dari jalan yang mempermalukan dirinya, baik dari dosa, kebodohan, dan penyesalan. Kenapa? Ya, karena ia tidak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi hidupnya selalu dituntun oleh firman Tuhan. Pengertian malu di sini tentu saja bukan hanya dari sisi rasa malu secara sosial, melainkan menunjukkan bahwa malu adalah kegagalan hidup rohani kita, yaitu ketika seorang mulai jauh dari kebenaran firman Tuhan dan akhirnya kehilangan arah dan tujuan dalam hidupnya. Kitab Lukas 8 ayat 15, saudara-saudara. Firman Tuhan diumpamakan seperti benih yang ditaburkan. Namun hasilnya tergantung dari keadaan hati pendengarnya. Hati yang baik dan jujur ibaratnya seperti tanah yang baik yang ditaburkan benih tersebut. Tanah yang baik adalah hati yang terbuka, lembut dan siap diolah oleh Tuhan. Orang yang seperti ini bukan hanya mendengar firman saja, tetapi menyimpannya agar firman itu tetap hidup dan tumbuh di dalam hatinya dan bertekun sampai firman itu berbuah nyata bahkan 100 kali lipat dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan itu bukan saja untuk didengarkan, tapi juga untuk dilakukan secara tekun. Tanpa ketekunan kehidupan rohani seseorang tidak akan mengalami pertumbuhan apalagi berbuah. Tuhan mengajarkan kita bahwa hanya benih yang jatuh di tanah yang baik yang berkenan kepadanya. Karena itu, berbahagialah orang yang menjaga hatinya. Seperti tanah yang baik, yang ketika benih-benih firman Tuhan itu ditaburkan, maka ia akan menerimanya dengan baik. Kemudian benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati juga oleh banyak orang. Jangan tertipu oleh perasaan sudah tahu firman. Ingat, karena setan pun tahu kebenaran firman, tetapi ia tidak pernah melakukannya dan tidak percaya akan firman. Maka jika kita tahu firman,
tapi kita tidak bertekun untuk melakukannya dan tidak menghidupinya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, ingat, kita sedang menipu diri kita sendiri. Jadi marilah kita menjadi pendengar firman Tuhan, menyimpannya dengan baik dalam hati dan pikiran kita, serta melakukannya dengan tekun. Firman itu akan menuntun kita agar tetap berada di jalan yang benar, sehingga kita tidak akan dipermalukan atau mempermalukan Tuhan. Ya, kita akan percaya bahwa ketika kita menjadikan firman itu pelita bagi setiap langkah kita, maka kita akan dibimbing oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian dari PBA 105, Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lembutkan hati kami agar menjadi tanah yang baik bagi benih firman-Mu. Ajar kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga menyimpan dan melakukannya dengan tekun dalam hidup kami sehari-hari, sampai hidup kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan yang berjalan di depan kami, menopang, menguatkan dan memberkati kami. Diberkatilah kehidupan setiap jemaat Tuhan di dalam pendidikan, usaha, pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan hari ini. Biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau lewat sikap hidup, perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah sapaan kasih kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.